tupai ini kesusahan memetik buah itu guys. Dia pun jadi sedih. Lalu si daun sahabatnya itu membantu membersihkan buah untuknya. Si tupai itu pun jadi sayang banget sama sahabatnya itu guys. Lalu ketika hujan tiba, si daun itu juga memayunginya guys. Datanglah musim gugur. Si tupai ini kaget banget ketika dia keluar dan melihat sahabatnya itu sudah lemas tak berdaya. Daun itu pun patah dan jatuh ke bawah. Si tupai pun langsung bergegas turun untuk menyelamatkannya. Tapi apalah daya, banyak daun yang jatuh membuatnya tidak bisa menemukan sahabatnya itu. Musim ke musim pun berlalu dan sekarang telah tiba musim semi guys. Si tupai bangun dari tidur panjangnya. Lalu dia keluar untuk menghirup udara segar. Ketika dia membuka matanya, dia pun kaget banget karena sahabatnya si daun bisa hidup lagi guys. Tupai itu pun langsung menangis bahagia. Sahabat yang dikira sudah tiada, kini bisa hidup dan berjumpa lagi dengannya. Ketika mau makan bekal sekolah, anak-anak yang lain heran sama anak perempuan ini guys. Soalnya dia cuma bawa buah rambutan. Anak perempuan ini ngasih buah ke anak laki-laki itu. Lalu dia dikasih kue deh. Hari berikutnya dua anak ini jadi deket. Mereka saling tukar-tukaran makanan tuh guys. Mereka berdua jadi sahabat dan setiap hari selalu tukar-tukaran makanan di sekolahan. Setiap hari mereka selalu bermain dan makan bersama. Waktu pun semakin berlalu hingga di suatu hari anak perempuan itu pindah rumah. Hal itu membuat anak laki-laki ini sangat sedih. Padahal di bis dia sudah siapin kue kesukaan sahabatnya itu. Dan dia ingin sekali bisa memberikan kue itu kepadanya. Di suatu malam Natal, tiba-tiba anak ini didatengin Sinterklas guys. Dan di pagi harinya si anak perempuan ini langsung senang banget melihat hadiah Natal di sana. Tiba-tiba dia kaget karena melihat kotak makanan milik sahabatnya itu. Dia senang banget karena isinya adalah kue kesukaannya. Kira-kira siapa nama sahabat terbaik kalian guys? Dalam pertandingan sepak bola meja, kiper ini kesusahan untuk mendapatkan bola. Lalu dia berusaha dengan keras mendapatkan bola itu sampai besi penahannya pun copot guys. Sekarang kiper itu bisa bergerak dengan bebas. Dia menggiring bola itu ke depan lalu menggocek lawan di depannya. Namun karena kurang fokus, dia pun menabrak besi hingga terjatuh. Bola itu pun langsung ditendang oleh lawannya dan dia pun kebobolan. Lalu dia lari ke belakang untuk menahan bola yang ditendang lawannya. Lalu dia kembali menggocek lawannya namun terjatuh. Bola itu pun langsung ditendang lawannya dan gawangnya kembali kemasukan. Lawannya terus menyerang hingga dia kalah 5-0 guys. Karena kalah terus, akhirnya dia berusaha untuk kembali masuk ke pipa besi permainan agar dia bisa menangkap bola yang ditendang lawannya. Dan akhirnya dia pun bisa menangkap bola itu guys. Dia pun bersiap untuk menyerang. Dia menyuruh kawannya yang di depan untuk minggir. Lalu dia menendang dengan keras bola itu dan akhirnya dia bisa mencetak gol guys. Bantu like video ini ya guys. Diangkat dari kisah nyata, seorang pemuda dari Afrika, dia bisa menemukan kincir angin untuk irigasi lahan pertanian guys. Namun idenya itu sempat ditentang oleh ayahnya sendiri. Dia dan teman-temannya bekerja sama memanfaatkan barang-barang bekas untuk membuat kincir angin. Pemuda ini dan teman-temannya bergotong royong guys. Mereka merakit kayu dan barang-barang bekas agar menjadi sebuah kincir angin. Dan akhirnya mesin kincir angin itu mulai hidup. Ayahnya dan para petani di sana dibuat terkejut dengan bunyi mesin itu. Mereka pun menunggu dan tiba-tiba air mulai keluar dari selang. Semua orang sangat tidak percaya dengan hal itu guys. Tapi terlihat air mulai keluar dengan lancar tuh. Ayah dari pemuda itu akhirnya berteriak kegirangan dengan penemuan anaknya itu. Dia langsung menangis dan memeluk anaknya. Dan akhirnya para petani di sana terselamatkan berkat kejeniusan pemuda ini guys. Jangan lupa like video ini guys. Si bocil kematian ini terbangun setelah mencium bau makanan yang sangat sedap. Si bocil ini cerdik banget. Ketika ibunya lewat, dia pura-pura tidur lagi dong. Bocil kematian ini pun keluar dari kereta dorongnya menuju makanan di meja. Karena terlalu pendek, si bocil akhirnya harus memanjat ke atas adonan keju ini guys. Tapi ternyata kakinya mau tenggelam tuh. Si bocil berusaha untuk melepaskan kakinya hingga adonan keju itu pun hancur guys. Tapi bocil kematian ini kesusahan untuk keluar karena adonan keju itu licin banget. Sampai-sampai dia meluncur di lantai hingga keluar rumah tanpa ibunya tahu dan masuk ke tumpukan jerami ini. Si bocil kematian ini pun melihat si bocil gendut sedang dihajar habis-habisan oleh bocil yang jago gulat ini guys. Si bocil gendut pun jadi kalah, tapi dia ngelihat si bocil kematian yang badannya itu licin banget. Dia pun langsung dapat ide. Si bocil gendut langsung kembali dengan badan yang sudah licin banget guys. Hal itu bikin lawannya kewalahan untuk menangkapnya. Dan akhirnya si bocil gendut ini pun menang.